Puji Tuhan, kembali kita bertemu dengan hari yang baru dan semangat yang baru. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Ester 7, ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba, serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, "Sulakan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Demikian. Terima kasih Ibu Nirliana. Selanjutnya silakan Ibu Sarma dari Matius pasal 24 ayat 1 sampai 14. Bisa dinyalakan mic-nya, silakan Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Matius 24 ayat 1 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu?
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Silakan dilanjutkan, Mbak Naomi, dari ayat 15 sampai 28. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya kamu melarikan diri itu. Jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya, di situ burung nazar berkerumun. Saya sambung. Matius 24 ayat 29 sampai 54. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa
kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit sampai dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, melainkan malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sambung lagi. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih para lektor, Ibu Neriana, Ibu Sarma, Ibu Nomi, Ibu Lucy. Terima kasih Pak Yuda. Firman Tuhan pagi hari ini judulnya Haman versus Esther.
Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya, luar biasa, semangat sekali Bu Lucy baca firman-Nya. Luar biasa saudara ya, firman Tuhan selalu baru. Matius 24 ini kita baca berulang-ulang, tapi selalu ada yang baru di sana saudara. Saudara, tadi kita baca tentang Haman dan Esther, ketika Haman merencanakan pembunuhan hanya gara-gara iri kepada satu orang Yahudi, Mordekai jengkel, bukan iri ya sebenarnya, jengkel. Dia kan jauh, kedudukannya jauh, hartanya jauh, kedudukannya jauh, keberuntungannya jauh di atas si Mordekai. Tapi bisa orang namanya jengkel, jealous. Ya, Anda kadang-kadang ada nggak nih bos-bos, majikan-majikan yang jealous sama pembantu rumah tangganya? Ada nggak begitu, saudara? Aneh ya. Anda punya toko yang besar, uangnya banyak, anak-anaknya baik, suaminya baik, atau istrinya baik. Tapi Anda ngelihat supir, ngelihat pembantu, seneng dikit aja rasanya nggak suka, jealous. Nggak suka kalau lihat orang lain seneng, begitu ya. Cuma lihat kasusnya Haman ini, kekonyolannya Haman ini kan gara-gara dari dia jengkel sama orang, saudara. Saudara, siapa yang masih suka begitu? Anda sudah beruntung, lebih beruntung daripada orang lain, tapi Anda masih jengkel kalau ada orang yang mendapat rezeki. Langsung nyinyirnya minta ampun kalau ada orang dapat rezeki. Saya begitu, saudara ya. Ada salah satu kenalan, kerabat begitu ya, yang kalau kami kan miskin dulu ya, kalau kita lagi dapat rezeki, terus nyinyirnya minta ampun sama kita, saudara ya. Karena kita masih sering digituin ya, saudara ya. Sampai katam. Ya. Selalu begitu ya. Terus akhirnya, ini balik lagi cerita ya. Karena kami sering digituin, maka kita terus gituin orang kan. Nah, hanya saya yang sadar pertama kali, saya yang tobat pertama kali, saudara. Nah, suatu ketika, balik lagi mami saya kan begitu, saudara kan. Ya, dan ada satu orang yang secara ekonomi kita kan miskin, nah dia lebih miskin lagi dari kita, saudara. Wah, lebih miskin lagi. Nah, dia bekerja membantu mencuci harian di tempat kita, saudara. Suatu ketika dia dapat rezeki lah, pokoknya dapat warisan lah, apalah begitu ya dari kakak-kakaknya yang meninggal. Ya lalu mami saya nyinyir, saudara. Karena dia biasa dinyinyirin, maka dia kemudian nyinyir sama orang lain. Mungkin begitu ya. Terus saya bilang sama mami, Mami itu orang kan beruntung, harusnya kita seneng, Mami. Nah, jelas ya. Tapi untung kita sudah di dalam Tuhan ya. Jadi mami waktu saya ngomong begitu, ya iya sih, kenapa jadi jengkel ya? Entah kenapa ya bisa begitu ya. Mami jadi juga, saudara ya. Itu tanpa sadar ya, kita semua mengalami ya, ada ya. Mungkin ada yang enggak ya, saya nggak tahu. Tetapi saya sih merasa saya pernah mengalami begitu ya. Saya jengkel ketika ada orang, padahal saya lebih beruntung dari dia, tapi kemudian dia mendapatkan keberuntungan dan saya nyinyir, saudara. Saya pernah mengalami begitu ya, dan itu rasanya nggak enak, saudara ya. Rasanya nggak enak banget tuh begitu. Nah, kalau saudara masih mengalami begitu, bertobat, saudara ya. Bertobat. Sebab dari situlah kita punya masalah-masalah baru, saudara. Kalau Anda tidak bisa mengendalikan perasaan itu, akan menjadi tindakan, ya. Saya punya bos dulu, begitu, saudara ya. Sampai omongin, Bang, lu kan jauh lebih di atas dia. Kenapa sih lu mau celakain dia? Oh, nggak bisa, ini kurang ajar begini-begini. Ganjel di mata lah, begini-begini. Terus tak bilang, saya yang keras ya. Karena bos saya ini kan sama saya cukup dekat. Dia bilang, Bang, lu sekali lagi begitu ya, kalau Tuhan ambil dari kamu, silakan kamu. Tak gituin, baru dia kaget, saudara ya. Karena dia percaya sama yang namanya Hong Shui, keberuntungan dan sebagaimana. Dia bilang, kalau kamu begitu lagi ke orang, kamu nanti Tuhan ambil beneran dari kamu supaya kamu ngerasain yang dia rasain. Karena dia suruh saya untuk celakain dia lah, pokoknya kerjain gitu. Saya nggak mau, saya nggak mau. Saya akan setia sama kamu, saya akan lakukan yang terbaik. Tapi kalau kamu suruh saya celakain orang, saya nggak mau. Saya bilang begitu, ini udah busuk sekali, saudara ya. Dia itu lebih, kamu tuh jauh lebih beruntung hidupnya dari dia. Kenapa kamu masih mau celakain dia? Untung dia mau dengar, saudara ya. Kalau nggak mau dengar, entah apa yang terjadi. Banyak sekali begitu, saudara ya. Anda kalau cerita, ya,
begitu mah banyak saudara di dunia ini, dan kayaknya umum ya, orang nggak suka kalau yang orang lihat di bawahmu, dia biasa di bawahmu, tiba-tiba dia naik, saudara. Entah kenapa Anda tiba-tiba merasa insecure. Benar nggak? Rasanya insecure. Nah, karena yang di bawahmu itu tiba-tiba tidak mau respect sama kamu. Tiba-tiba rasa insecure, saudara. Rasanya nggak aman, nggak nyaman. Nah, itu artinya kamu belum bertobat. Artinya hatimu itu masih kotor, saudara. Kalau ada perasaan itu. Bersihkan itu, saudara ya. Nah, seperti Haman. Karena dia merasa insecure itu, akhirnya dia over driving, saudara ya. Over driving, ya. Di luar batasnya, akhirnya. Dia berusaha bukan mau mencelakakan Mordekai saja, tapi dia mau mencelakakan seluruh bangsa Yahudi itu, saudara. Karena dia kemudian teringat dendam lama orang Amalek terhadap orang-orang Israel. Dan udah bercampur baur, mencari pembenaran dan mencari penghitungan. Sampai diramal segala macam ya, sampai dia mengenal sekuat tenaganya untuk mencelakakan. Kalau dulu zaman saya kerja sekuler, ya, kalau misalnya kita istilahnya nih ya, kalau kita ini sudah di atas, anak buah itu ada yang mau beruntung dikit, kita kasih celaka dia, saudara. Dikerjain, misalnya nih, kalau kita ini punya toko, punya supplier besar, terus tiba-tiba dia dulu karyawan kita, terus ya bikin usaha sendiri, saudara, kecil-kecilan. Wah, kalau perlu kita show barangnya, kita sikat biar dia mati sekalian, saudara. Ngeri ya, saudara ya. Itu terjadi, itu lumrah. Dibayarin kalau butuh orang-orang buat celakain dia, saudara. Entah mengapa itu selalu ada di dunia ini ya, yang seperti itu. Nah, ketika overdriving, ya, ini saudara. Biasanya kan dia selalu kalah. Bagaimana supaya dia menang? Ini cilaka, saudara. Hamba-hamba Tuhan juga sama ya, pendeta-pendeta, YouTubers. Kalau ada yang di bawah dia lagi mau nongol dikit, ya nggak suka, karena dia merasa nggak nyaman. Ya, ketika saya dari 20.000 mau 50.000 itu, wah fitnahnya ngeri-ngeri, saudara, kepada saya, saudara ya. Sekarang kita udah di 150.000, menengah lah, saudara ya. Nggak terlalu kecil-kecil amat ya, saudara ya. Cukup ada nama lah. Tapi dulu proses dari 20.000 itu kita mau ke 50.000, mau ke 100.000, fitnahnya ngeri-ngeri, saudara ya. Banyak yang nggak suka sama kita. Nah, saudara, mengapa ada orang yang dijelesin nggak mempan? Dijelesin, didengki. Orang kalau sudah didengki ini bisa dicelakain, saudara. Dan kemudian dia mulai lepaskan kutuk lah, melepaskan fitnah lah, dan habis ya. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa dijelesin, nggak bisa dihabisin, saudara. Karena dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, mau dijelesin, mau dikutukin, mau difitnah kayak apa, selama dia serahkan hidupnya dia pada Tuhan, hidup di dalam kekudusan, dia percayakan hidupnya kepada Tuhan, nggak mempan, saudara. Nggak mempan dalam hal apa? Mengapa bisa begitu? Apa yang diserahkan? Semua keputusan hidupnya. Bahkan ketika dia mau sakit hati pun dia laporan, Tuhan aku sakit hati. Bahkan ketika dia mau dendam Tuhan, aku dendam sekali sama orang ini. Bahkan dia mau marah pun, Tuhan aku marah. Sebentar ya, ini kok mengganggu banget, sebentar ya saudara ya. Apa ini tadi? Oke, udah ya. Bahkan ketika dia dalam segala keputusan, saudara, ketika dia sukses, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan kok bisa lolos. Ya, mau dia ngelangkah, dia tidak buru-buru, Tuhan ini benar nggak dari Tuhan. Kelihatannya kok terlalu mudah. Dia selalu cek ulang, saudara. Dan dia jaga hidupnya benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Dia baca itu logos. Dan nggak satupun logos itu dibiarkan gugur. Begitu dia ngerti, dia lakukan. Dia baca logos, dia ngerti, dia lakukan. Wah, Tuhan suka sekali dengan orang seperti ini, saudara. Dan akhirnya yang dia lakukan itu jadi rema. Dan ketika dia berkati, dia tahu dia adalah bendahara. Maka uang yang dia miliki, berkat yang dia miliki, harus dia bagi kepada orang lain.
Ya, jaga hidupnya di dalam mengasihi, mengampuni setiap hari, saudara. Lepaskan, walaupun sakit hati, walaupun diapain, udah lepaskan saja. Orang seperti ini, akhirnya apa, saudara? Menjadi hamba-hambanya Tuhan. Dia menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sejati, saudara. Bukan main-main, ini pelayan-pelayan Tuhan yang sejati. Ya, yang kalau orang mau ganggu dia, iblis saja mau ganggu dia, mesti izin dulu sama yang punya. Pepatah Cina mengatakan, kalau mau nendang anjing, lihat bosnya siapa, majikannya siapa. Mau nendang anjing pun, kamu kudu lihat majikannya siapa. Jangan sampai kamu nendang anjingnya si John K, apa kamu nendang anjingnya Kepala Bin. Saudara, hati-hati, saudara. Tempat kamu, nanti kamu nendang anjing, gara-gara masalah anjing, bisa urusannya panjang kali, lebar kali, tinggi, dalam, luas, saudara. Kalau serius, saudara, ya, itu patah Cina. Kalau misalnya Anda nendang anjing, yang ditendang itu anjingnya pejabat, Anda bisa dikorok-korok itu, saudara. Kalau punya tendang anjingnya. Anda kalau mau ganggu pembantu rumah tangga, jangan pembantu rumah tangganya pejabat besar, saudara. Urusannya bisa ruwet itu, saudara. Saya nggak tahu kalau orang-orang suku lain ya. Tapi kalau orang Tionghoa itu, kalau anak buah kita diapain, kita ikut parah, saudara, tersinggung. Kalau kita punya karyawan, terus karyawan kita dilecehin orang begitu, kita bisa marah, saudara ya. Kita bisa jengkel itu, saudara ya. Biasanya begitu, saya nggak tahu ya. Tapi kalau yang saya kan kerja sama grup besar-besar ya, orang-orang Tionghoa. Kalau ada satu karyawan diganggu, wah itu ruwet itu urusannya, saudara, sama bosnya itu, saudara ya. Dibelain bener ya, saudara ya. Apalagi kalau dia biasa perusahaan-perusahaan konglomerasi gitu ya. Biasanya dia ada ikatan seperti alma mater gitu ya, kuat, saudara. Kalau mau nendang anjing, lihat-lihat. Kalau di jalan juga Anda lihat-lihat, kalau mau nendang anjing ini anjingnya siapa, saudara, supaya jangan ruwet urusannya. Nah, juga sama ya. Anda mau ganggu pelayan Tuhan, ya itu biji mata Allah, saudara. Ya kan? Anda lihat dulu di siapa nih, benar nggak dia melayani Tuhan? Orang-orang yang melayani Tuhan sungguh-sungguh jangan kamu ganggu balik, saudara. Masalahnya bagaimana kita tahu sungguh-sungguh apa enggak? Dari buahnya, saudara. Dan Anda juga sama. Anda ingin dilindungi Tuhan, dalam proteksi Tuhan senantiasa, Anda harus benar-benar mengabdikan hidupmu pada Tuhan. Di dalam proteksi Tuhan, di dalam perkenanan Tuhan. Ya, lakukan semua apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya kan? Hidup selalu di dalam berbagi satu sama lain. Karena dengan demikian kita melakukan kehendak Bapa di surga. Saat itulah perlindungan Tuhan ada sama kita. Ketika perlindungan Tuhan ada sama kita, apapun ganggu kita, saudara. Halo, saudara. Serius. Anda yang sekarang ini ya, yang dalam kondisi lagi terpuruk, Anda mulai merapat sama Tuhan. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Hidup dalam kebersahajaan. Dalam kesederhanaan. Jangan muluk-muluk hidupnya. Yang bersahaja. Ya, itu nanti semua orang-orang yang ingin mencelakakan hidupmu akan dihalau, saudara. Tidak mudah. Tidak bisa, saudara. Mereka harus izin dulu. Salah-salah mereka yang celaka kalau mau celakain kamu. Seperti Haman ini kan. Tiba-tiba Esternya naik banding ke raja. Ya kan? Wah, Haman kaget. Ternyata yang mau dia bunuh ini ratunya sendiri, saudara ya. Waduh, kacau balau ini kan. Itu mau nendang anjing, dia nggak lihat anjingnya punya siapa nih anjingnya kan. Dia nggak lihat ini anjingnya siapa, saudara. Wah, orang begitu celaka bener tuh ya, saudara ya. Mau celakain orang, waktunya mau dicelakain itu malah ratunya sendiri. Wah, itu kan ngeri, saudara ya. Pernah, saudara, ini kisah benerannya, saudara. Ini kisah beneran. Ini saya kerja di perusahaan waktu di perkebunan besar ini ya, saudara ya. Ini anak buah saya ini, rupanya dia iri sama saya. Apa dia memang sengaja mau jahat, karena apa namanya, saya kan nggak bisa disuap, saudara, nggak bisa disogok. Nah, dan membuat bisnisnya mereka hancur kan gara-gara saya kan.
Saya audit terus ya, wah acak-acak semua saudara ya. Sehingga hulu hilirnya itu semua di Sumatera Selatan itu, perkebunan itu, waduh, pegang saya semua saudara. Harga impor semua ya, kapal-kapal itu pegang saya semua. Nah, terus ini mau celakain saya saudara. Fitnah saya dengan mengaudit saya, bikin laporan palsu, saya mau dijebak segala macam. Ya, ini saya ngalamin 2 kali, saudara. Ini saya ngalamin 2 kali. Serius ya. Nggak taunya apa, saudara. Begitu masuk ke kantor di Jakarta, saudara. Dadadang. Direktur auditnya itu tante saya, saudara. Mereka nggak ngerti. Yang di audit ini keponakannya. Direktur auditnya itu tantenya saya. Tante ya, saudara ya. Wah, dia nggak ngerti. Saya bisa masuk itu. Saya 27 tahun jadi kepala cabang. Itu kalau nggak ada backing kan nggak bisa. Itu perusahaan gede banget, konglomerasi, saudara ya. Nggak bisa kalau nggak ada backingan. Itu saudara. Kalau menendang anjing pun lihat dulu anjingnya siapa. Yang kedua sama saudara. Itu saya pernah cerita ya. Saya full time di sebuah gereja ya. Saya mau diusir begitu ya saudara ya. Satu memang kita harus mengabdikan diri dulu saudara. Saya kerja harus benar. Tante saya kan backing saya. Sampai tante saya bilang, gila ini orang-orang ya. Iya tante saya juga nggak tahu betapa segoblok itu orang-orang. Kalau artinya ketawa saja sih, blokin orang-orang juga. Ya udah audit saja nggak apa-apa. Baru belakangan ketahuan ya saudara, kamu diaudit balik saudara, kena semua. Nah, sama ya waktu saya di gereja itu dulu ya. Ternyata gembalanya itu kan saudara sepupunya mami saya, saudara gembala kami itu. Ya jadi kan, nah itu saudara ya, mau menendang anjing itu lihat dulu majikannya siapa saudara ya. Tetapi Anda harus kerja dulu yang benar. Sobat kalau Anda kerjanya nggak benar, mau tante, mau kakak, mau apa juga jengkel, saudara. Sama ya, kalau kita ini anak-anak Allah. Tetapi Anda bandel, ya Tuhan mau bela gimana? Tapi kalau Anda hidup dalam takut akan Tuhan, kebenaran dalam firman Tuhan, tiap hari hidupmu jaga. Kan simple, mengasihi, mengampuni, memberkati, ya berdiakonia, hidup bersahaja. Jaga hidup dalam kekudusan. Itu simpel sekali, saudara. Ya, ada dalam lagu kita itu ya. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya, hidup dalam kekudusan, berdoa. Dalam ketulusan. Ya kan? Simpel banget kehidupan untuk hidup berkenan sama Tuhan itu. Setan orang doyan. Ya, demit orang dulit, setan orang doyan, saudara. Serius, saudara. Dan itu sudah saya tunjukkan kepada Anda setiap hari. Bagaimana orang-orang mau celakain saya, balik semua mereka. Seperti Haman ini, saudara. Balik semua ke dia, saudara. Dia bikin tiang gantungan buat gantung Mordekai. Nggak taunya besok dia sendirinya digantung, saudara. Di tiang gantungan yang dia bikin. Serius. Ini kan pertunjukan ini di mata Anda tiap hari. Anda ngelihat tiap hari kan di YouTube ini. Ya kan, tontonan gratis ini bagimu, saudara. Anda mau hidup benar, kita semua adalah anak-anak Allah. Kita punya backingan. Kita hidup benar, nggak mungkin majikan kita itu tutup mata, saudara. Ya kan? Orang hamba-hamba Tuhan lain gebukin kita, sesama hamba, saudara. Hanya karena dia lebih senior, hanya karena dia merasa lebih banyak pendukungnya. Itu yang mau kasih saya duit, yang menantang saya 100 juta. Ini saya kasih 100 juta. Nggak usah banyak ngomong, lu kasih aja duitnya sama itu si bom-bom tuh. Saya bilang kan, kasihan tuh daripada dia ngemis donasi sama saya. Ada orang Prancis lain kasih saya uang, saudara. Buat akhirnya saya selesaikan ya, saudara. Artinya kita cuma mau bikin sederhana aja, kayak warteg saja, saudara. Itu nanti jadi bagus, saudara ya. Dananya cukup soalnya, saudara. Dan ini Pak HW atau ini Bro Andreas kalau kemarin itu wah enak tuh di sini udah nyaman. Kalau ke sini sek-sekan dulu ya, sekarang udah nyaman tuh gede kita rumahnya, saudara ya. Anda nanti Pak Alex, Bu Vivin, Pak Gindo nanti kalau ke Belanda tinggal di rumah saya, bawa sekeluarga juga cukup lah itu kita sekarang. Serius, saudara. Wah itu sampai berlimpah ruah kita ya. Orang menghina kita. Hati-hati kalau menghina saya, saudara. Yang Anda hinakan ke saya itu malah jadi kebaikan buat saya, saudara ya. Luar biasa. Itu dalam perkenan Tuhan, saudara ya. Seperti Esther dan Mordekai ini. Ya. Maka Haman-Haman ini
bikin tiang gantungan, dia sendiri digantung. Saya ingatkan lagi ya saudara, ini sesama hamba loh kita loh ya. Saya ingatkan lagi, waktu Gratia Pelo, dia bikin satu YouTube khusus bahas saya bagaimana cara nyelakain saya. Dia sendiri yang masuk dengan caranya dia, saudara. Ya, saya selalu ingatkan Pak, di depan mata Anda. Ya, maaf ya saya kasar. Tapi supaya Anda melihat, orang benar, di apa-apa tidak bisa, saudara. Saya ingatkan lagi, ketika saya putih ngatain saya muka pantat. Enggak, yang ditinggal istrinya malah dia. Nah, muka pantat ini dicinta sama istri, saudara. Tiap malam dilus-elus saya si muka pantat ini, saudara. Tambah disayang, rezekinya banyak, biar muka pantat, hokinya banyak. Anda mau pilih sama siapa dulu ada artis yang ganteng zaman saya namanya Ricky Ricardo. Nggak taunya ombreng, saudara ya. Mati muda. Tapi ombreng apa suka muka pantat tapi hokinya kayak saya, banyak untungnya. Dan sayang sama istri lagi, saudara. Ayo. Anda mau ganteng-ganteng tapi sedikit-dikit main tangan napok selingkuhan. Aduh, nggak punya duit lagi, ya kan? Itu dengan kayak saya kan, banyak hokinya, setiap kali butuh sesuatu Tuhan sediakan, sayang lagi sama istri sama anak. Aduh, luar biasa. Ya kan, bisa bikin warteg lagi saudara ya di belakang itu. Tuhan Yesus memberkati. Bila kamu terus berkenan sama Tuhan, minta perkenanan Tuhan setiap hari, maka hidupmu akan selalu beruntung, saudara. Maaf ya saudara, saya tadi cerita ungkit semua ya. Ini bukan dendam, saya lagi ceritakan. Ingat di depan matamu. Ya, makanya saya ingatkan kepada kalian para pengurus yang difitnah, jangan overreaction. Sudah ada contohnya. Para pengurus, jangan overreaction ketika lagi difitnah, ketika lagi dikelilingi orang. Ketika udah sabar. Ya, sabar saja. Itu kan hanya salah paham, apalagi sesama kita. Tenang, nggak ada yang ibu kamu itu penjahat, nggak ada. Saya bekas penjahat malah, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.